Sekarang kita akan mengkonstruksikan segitiga sembarang. Untuk mengkonstruksikan segitiga sembarang, yang kita butuhkan adalah membuat 3 sembarang ruas garis dengan ukuran yang berbeda-beda. Aturannya yaitu ruas garis A kurang dari ruas garis B dan kurang dari ruas garis C. Di sini saya membuat 3 ruas garis, yaitu ruas garis BC saya beri nama ruas garis A dengan panjang 3 cm, ruas garis AC yaitu ruas garis B dengan panjang 4 cm, dan ruas garis yang ketiga yaitu ruas garis AB atau ruas garis C dengan panjang 6 cm. Dengan aturan tadi yaitu ruas garis A 3 cm kurang dari ruas garis B 4 cm kurang dari ruas garis C yaitu 6 cm, dan A plus B 3 tambah 4 lebih besar dari ruas garis C atau 6 cm. Selanjutnya kita membuat garis kerja W. Setelah terbentuk garis kerja W, maka kita akan letakkan titik sembarang pada garis kerja W. Di sini saya meletakkan titik A pada garis kerja W. Di sini yang memiliki titik A yaitu ruas garis B dan ruas garis C. Di sini saya menggunakan ruas garis B dengan panjang 4 cm. Saya ukur menggunakan busur. Lalu saya akan konstruksikan kepada garis kerja W dengan titik A sebagai titik pusatnya. Hasil perpotongan dari garis kerja W dan lingkaran dengan titik pusat A saya beri nama titik C. Selanjutnya di sini kita memiliki ruas garis B dengan panjang AC. Di sini kita memiliki titik A dan titik C. Selanjutnya kita akan mengukur ruas garis A dengan panjang BC. Kita mengukur panjang BC menggunakan jangka. Kemudian dengan titik C sebagai titik pusat, kita membuat lingkaran pada garis kerja W. Setelah itu, ruas garis yang mengandung titik A adalah ruas garis B dengan panjang AC dan ruas garis C dengan panjang AB. Namun, ruas garis B telah digunakan, maka kita akan menggunakan ruas garis C dengan titik AB. Kita ukur panjang ruas garis C menggunakan jangka, lalu kita konstruksikan pada garis kerja W dengan titik A sebagai titik pusatnya. Kita membuat lingkaran pada garis kerja W. Dapat kita lihat bahwa terdapat perpotongan antara lingkaran dengan titik pusat C dan titik pusat A. Kita beri titik pada titik potong tersebut dan beri nama titik potong tersebut sebagai titik B. Sehingga kita memiliki 3 titik A, B, dan C. Kita akan satukan ketiga titik ini menggunakan penggaris sehingga akan terbentuk segitiga sembarang. Lalu kita akan memberi nama untuk ruas garis pada hasil konstruksi. Untuk ruas garis CA telah terdapat ruas garis B, kemudian ruas garis AB yaitu ruas garis C, dan terakhir ruas garis BC yaitu ruas garis A. Setelah itu kita akan membuktikan apakah ruas garis yang kita sediakan memiliki ukuran yang sama dengan hasil konstruksi kita. Di sini ruas garis A memiliki panjang 3 cm. Kita ukur ruas garis A pada hasil konstruksi. Ternyata terbukti bahwa ruas garis A memiliki panjang 3 cm. Kemudian pada ruas garis B memiliki panjang 4 cm. Kita akan ukur pada hasil konstruksi.
hasil konstruksi dapat dilihat bahwa panjang ruas garis B juga 4 cm. Dan yang terakhir, ruas garis C memiliki panjang 6 cm. Pada hasil konstruksi juga menunjukkan bahwa panjang ruas garis C atau sisi miringnya adalah 6 cm. Setelah itu di sini saya akan memberikan warna-warna yang sesuai pada ruas garis yang diberikan dan pada ruas garis hasil konstruksi pada segitiga, agar segitiga lebih nampak dan lebih terlihat menarik. Inilah hasil konstruksi segitiga sembarang dari kami. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang konstruksi segitiga sembarang dengan menggunakan GeoGebra. Langkah awal kita klik segment with given length. Di sini kita buat ruas garisnya dengan panjang 3. Terus kita ubah dulu titik. Nah, kita ubah dulu titik A-nya tadi menjadi B1 dan B-nya menjadi C1 untuk mempermudah pengerjaan kita nanti. Nah, untuk F-nya kita ubah menjadi A. Setelah itu kita buat ruas garis yang A ini tadi. Untuk membedakannya kita kasih warna. Di sini saya pilih warna merah. Terus kita klik untuk mengetahui bahwa panjang ruas garis tersebut adalah 3. Terus selanjutnya kita buat ruas garis yang kedua dengan panjang 4. Sama seperti yang awal, kita ubah dulu titik A-nya menjadi A1, terus B-nya menjadi C2. Nah, di sini kita langsung aja klik setting, terus ubah F menjadi ruas garis untuk B-nya, terus ruas garis B-nya 94 kita warnain dengan warna hijau. Oke. Selanjutnya kita buat ruas garis yang ketiga dengan panjangnya sebesar 6. Seperti yang di awal, kita ubah dulu titik A-nya menjadi A2, terus titik B-nya menjadi B2. Untuk F-nya kita setting, ubah menjadi C, terus C-nya tadi sama dengan 6 dan kita warnai dengan warna biru. Selanjutnya kita akan buat garis kerja W dengan sembarang tempat. Setelah itu kita sembunyikan dulu titik A dan B-nya supaya tidak keliru. Terus setelah kita membuat garis kerja W, sekarang kita akan mengkonstruksikan ruas garis B. Nah, di sini kita klik segment with given length. Setelah itu kita klik di garis kerja W, yang mana di garis kerja W ini kita buat panjangnya sama dengan ruas garis B yaitu 4. Terus titik C kita ubah menjadi A, titik D kita ubah menjadi C. Ini untuk mempermudah
and radius. Nah, di sini kita klik titik A-nya, yang mana titik A ini panjangnya harus sesuai dengan ruas garis C, yaitu 6 cm. Nah, setelah itu di titik C ini kita juga buat dengan panjang ruas garis A, yaitu 3. Nah, setelah kita klik di intersect lingkaran pertama dan lingkaran kedua, sehingga kita dapatkanlah titik potongnya. Nah, di sini titik potongnya kita ubah dulu D ini menjadi titik B. Setelah itu kita hubungkan titik A dan titik B dengan menggunakan segmen di titik A ke titik B menjadi ruas garis, terus titik C menjadi ke titik B. Nah, didapatlah segitiga sembarang. Setelah itu kita klik di ruas garis H, kita ubah dulu menjadi ruas garis C. Untuk yang I juga kita ubah menjadi ruas garis A. Nah, didapatlah segitiga sembarangnya yang sudah diketahui ruas garis. Untuk mempermudah, kita buat dulu seperti ruas garis yang di atas dengan warna yang sama, seperti ruas garis A, ruas garis C kita buat biru, untuk yang A kita buat merah, terus untuk yang B nya kita buat warnanya hijau. Nah, di sini dapat kita lihat segitiga sembarangnya, dan itu juga sama panjang dengan ruas garis yang kita buat di atas. Nah, inilah hasil konstruksi dari segitiga sembarang. Baiklah, di sini kita akan mengkonstruksikan segitiga siku-siku. Untuk mengkonstruksikan segitiga siku-siku, yang pertama kita butuhkan adalah 2 buah ruas garis bebas atau memiliki ukuran sembarang. Di sini saya menggunakan ruas garis AC atau saya beri nama ruas garis B, dan ruas garis AB yang akan saya beri nama ruas garis C. Panjang ruas garis B ini memiliki ukuran 4 cm, sedangkan panjang ruas garis C memiliki ukuran 6 cm. Selanjutnya, untuk mengkonstruksikan segitiga siku-siku, kita akan membuat garis kerja W. Setelah membuat garis kerja W, di sini kita memiliki beberapa titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, yang akan kita buat pada garis kerja W. Di sini saya memiliki titik C diletakkan sembarang pada garis kerja W. Selanjutnya kita akan membuat garis tegak lurus pada garis kerja W dengan membuat lingkaran yang berpusat pada titik C. Kita membuat lingkaran dengan menggunakan busur. Hasil dari perpotongan lingkaran dan garis kerja W, kita beri nama titik X dan titik Y. Selanjutnya, kita akan membuat lingkaran yang berpusat pada titik X dengan radius bebas. Setelah membuat lingkaran yang berpusat pada titik X, kita lakukan hal yang sama, membuat lingkaran dengan menggunakan busur yang berpusat pada titik Y.
Setelah membuat lingkaran, hasil perpotongan antara lingkaran yang berpusat di titik X dan lingkaran yang berpusat di titik Y, kita berikan titik atas hasil perpotongannya. Di sini saya memberi nama titiknya titik P dan titik Q. Lalu, pada titik P dan titik Q ini kita akan membuat sebuah garis lurus menggunakan penggaris. Setelah terbentuk garis yang tegak lurus pada garis kerja W, maka di sini kita akan melanjutkan konstruksi segitiga siku-siku. Pada garis kerja W kita memiliki titik C yang kita letakkan sembarang, dan pada ruas garis yang telah kita sediakan yang memiliki unsur titik C adalah ruas garis B dengan panjang AC. Maka kita akan ukur panjang ruas garis B atau AC dan kita ukur menggunakan busur, lalu kita pindahkan ke garis kerja W sepanjang busur yang telah kita ukur. Hasil perpotongannya kita beri nama titik A. Setelah itu kita telah memiliki dua titik A dan titik C. Titik yang belum kita dapatkan adalah titik B. Kita mencari titik B dengan menggunakan ruas garis C atau ruas garis B. Selanjutnya kita akan mengkonstruksikan ruas garis C dengan cara kita mengukur ruas garis C. Kemudian pada garis kerja W sebagai titik A sebagai pusatnya, kita akan membuat lingkaran menggunakan busur pada garis kerja W dengan A sebagai titik pusatnya. Hasil perpotongan dari garis tegak lurus dan lingkaran dengan titik A sebagai titik pusatnya kita beri nama sebagai titik B, dan titik B inilah titik yang kita temukan. Setelah itu dari ketiga titik yang ada, titik A dan titik B, titik C, kita akan menyatukan ketiga titik ini sehingga membentuk segitiga. Selanjutnya, agar bentuk segitiga lebih tampak dan memiliki warna yang lebih menarik, di sini kami memberikan warna-warna yang senada pada segitiga dan ruas garis yang telah kami berikan. Pada segitiga ini, siku-siku berada di titik C, karena pada titik C merupakan terdapat perpotongan garis tegak lurus antara garis kerja W dan garis tegak lurusnya. Selanjutnya kita akan membuktikan konstruksi segitiga siku-siku. Untuk ruas garis B memiliki panjang 4 cm dan panjang ruas garis B atau garis AC pada segitiga yang telah dikonstruksikan juga memiliki panjang yang sama yaitu 4 cm pada garis kerja W. Selanjutnya, ruas garis C atau ruas garis AB memiliki panjang 6 cm. Panjang ruas garis C pada konstruksi segitiga atau garis miring pada segitiga siku-siku juga memiliki panjang 6 cm. Inilah hasil konstruksi segitiga siku-siku dari kami. Oke, di sini kita akan mengkonstruksikan segitiga siku-siku ke dalam aplikasi GeoGebra. Yang pertama, kita bisa membuat sembarang sisi miring C dan sisi alas B. Untuk sisi alas B dengan menggunakan fitur segmen width given length dan memasukkan nilai sebesar 2. Agar lebih mempermudah prosesnya nanti, kita bisa merename nama titik yang ada menjadi titik A1 dan juga C1. Untuk mengubah nama garisnya, kita bisa mengklik kanan lalu pilih setting. Di sini, saya akan mengubah nama garisnya menjadi garis B. Lalu, untuk melihat nilai dari garis tersebut, kita bisa klik name, lalu pilih caption and value. Lalu, kita bisa mengklik color untuk mengganti warnanya agar lebih menarik. Lalu untuk sisi miring C, kita lakukan hal yang sama menggunakan fitur segmen width given length dan memasukkan nilai yang lebih besar dari sisi alas B. Di sini saya masukkan 3,5. Kita juga bisa mengubah nama titiknya menjadi titik A2 dan B1 untuk mempermudah prosesnya nanti. Lalu kita klik kanan,
pilih setting untuk mengubah nama garisnya menjadi garis C. Lalu pilih caption and value untuk menunjukkan nilainya dan mengganti warna agar lebih menarik. Selanjutnya, kita buat garis kerja F menggunakan fitur line. Lalu, pada garis kerja F kita konstruksikan ruas garis AC dengan panjang yang sama dengan sisi alas B menggunakan fitur segment with given length dan kita beri nilainya yaitu 2. Kita bisa mengubah nama titiknya menjadi titik A dan titik C, lalu nama garisnya yaitu garis B. Selanjutnya, pada titik A, kita buat sebuah lingkaran menggunakan fitur Circle, Center, and Radius. Di sini, saya akan memasukkan nilainya yaitu 1. Selanjutnya, kita cari fitur Intersect untuk mendapatkan titik potong antara lingkaran pusat A dan juga garis kerja F. Sehingga didapatlah titik potong yaitu titik D dan E. Setelah itu kita buat lingkaran pada titik potong D dan E menggunakan fitur Circle, Center, and Radius dengan radius yang sama yaitu 2. Selanjutnya, pilih fitur Intersect untuk melihat titik potong pada lingkaran E dan G. Nah, terciptalah titik potong G dan F. Dengan menggunakan fitur line, kita bisa membuat garis yang tegak lurus. Selanjutnya, kita membuat lingkaran pada titik A dengan panjang jari-jari yang sama dengan panjang sisi miring C memotong garis tegak lurus. Nilainya yaitu 3,5 sesuai dengan yang diketahui. Lalu kita pilih Intersect untuk melihat titik potong lingkaran K dan G. Di situ terlihat titik potongnya yaitu H. Nah, kita bisa mengubah nama titik ini menjadi titik B. Setelah itu, kita hubungkan titik B dan C menggunakan fitur segmen sehingga terciptanya ruas garis. Nah, terlihat bahwa terbentuklah segitiga siku-siku. Di sini, agar lebih enak dilihat, kita bisa menyembunyikan lingkaran yang telah dibuat. Lalu kita bisa melihat panjang garis dari garis ini, yaitu panjang garisnya 3,5 sama seperti garis C. Agar lebih mudah melihatnya, kita bisa mengganti warnanya menjadi warna hijau juga. Selanjutnya, untuk mengetahui panjang garis B, kita bisa melihatnya di caption and value, sehingga terlihat bahwa nilainya sama-sama 2. Dan untuk lebih mudahnya lagi, kita ubah warnanya menjadi warna pink juga. Terlihat bahwa segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi miring dan panjang sisi alas yang sama dengan hal yang diketahui. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman.